Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, kita akan belajar hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu. Meki Teva, Ada Ibu. Adriana Falo, Ada Ibu. Tirsa Falo, Ada Ibu. Derita Patak, Ada Bu. Aniwal Gisnai. Ada Ibu. Oke, semua hadir. Kita akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Ada yang tahu tentang ketenaga kerjaan? Saya Ibu. Oke, Tirsa silakan jawab. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja itu. Oke, jawaban benar. Sebelum Ibu menjelaskan ketenaga kerjaan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi, di sini kita akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Yang materi pertama itu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, dan yang kedua itu jenis-jenis tenaga kerja. Seperti yang tadi teman kalian sudah katakan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu. Nah, kata sebelum bisa kita kaitkan kepada seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Kalau kata selama berarti kita bisa kaitkan dengan masalah penggajian atau kualitas tenaga rendah. Kalau kata selama berarti kita bisa kaitkan dengan seseorang yang sudah melewati batas usia kerjanya. Apakah kalian paham dengan materi kita tentang ketenaga kerjaan? Paham. Oke, kita akan lanjut mengenai pengertian dari tenaga kerja. Pengertian dari tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tentang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang belum bekerja sama sekali. Dan yang ketiga adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan keadaan lapangan kerja untuk mengisi para pencari pekerjaan. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang pertama tentang pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Paham Ibu. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke sub kedua, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terbagi atas dua, yaitu berdasarkan kemampuan dan kualitasnya dan berdasarkan status pekerjaannya. Nah, kalau berdasarkan kemampuan dan kualitasnya terbagi atas tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Kalau tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu. Kalau yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Kalau tenaga kerja tidak terdidik itu tidak membutuhkan pelatihan maupun pendidikan.
Dan yang kedua, berdasarkan status pekerjaannya. Kalau berdasarkan status pekerjaannya ada 3, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Kita mulai dari yang pertama, pekerja lepas. Pekerja lepas itu adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Kalau pekerja kontrak adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian tertulis. Kalau pekerjaan tetap adalah seseorang yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan yang perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini dalam sub pertama, yaitu mengenai ketenagakerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja? Sudah. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Oke, Meki, silakan. Ibu. Oke, Meki, silakan jawab. Silakan bertanya. Berikan contoh jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitasnya. Oke, Meki, pertanyaan yang bagus ya. Contoh berdasarkan kemampuan dan kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang tadi Ibu sudah katakan bahwa tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya seorang dokter, guru, polisi, tentara. Dan yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan, hanya membutuhkan pelatihan. Itu contohnya tukang batu, montir, tukang jahit. Kalau tenaga kerja tidak terdidik itu tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Contohnya pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Apakah Meki sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya. Jadi materi hari ini tentang ketenaga kerjaan sudah selesai. Kita akan lanjut minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu. Ibu.